Meritokrasi adalah sistem di mana manusia mendapat hasil berdasarkan kemampuan mereka. Kedengarannya adil, tapi masalahnya adalah sebagian besar manusia membayangkan meritokrasi sebagai sesuatu yang terjadi sejak lahir. Padahal tidak, karena seorang bayi tidak dilahirkan dengan kemampuan. Dia dilahirkan dengan kondisi. Ada yang lahir dari keluarga kaya, ada yang lahir di keluarga miskin, ada yang lahir dengan akses pendidikan terbaik, ada yang lahir di tempat yang bahkan kekurangan guru. Jadi, sebelum kita bicara soal siapa yang paling berbakat, siapa yang paling rajin, atau siapa yang paling pintar, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting. Siapa yang punya kesempatan untuk mengembangkan bakatnya sejak awal? Karena kalau dua manusia memiliki kemampuan yang sama, tapi yang satu diberi waktu, uang, pendidikan, koneksi, dan kesempatan lebih banyak, lalu hasil hidup mereka pasti berbeda. Terus, apakah itu kegagalan meritokrasi? Ya, belum tentu juga sih. Karena meritokrasi memang nyata. Masalahnya, meritokrasi sering baru bekerja setelah seseorang berhasil masuk ke arena permainan. Sementara, tidak semua orang diberi jalan yang sama untuk sampai ke sana. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang merasa meritokrasi itu bohong. Bukan karena kemampuan tidak dihargai, tapi karena kesempatan untuk menunjukkan kemampuan itu sendiri tidak pernah terbagi rata. Ada satu masalah dengan meritokrasi yang jarang dibahas orang, yaitu meritokrasi hanya bisa bekerja kalau kalian berhasil masuk ke tempat di mana kemampuan kalian bisa dinilai. Kedengarannya sederhana, tapi coba pikirkan, apa gunanya menjadi pelari tercepat kalau kalian tidak pernah diizinkan untuk lomba? Apa gunanya menjadi programmer hebat kalau kalian tidak pernah punya komputer? Karena sebelum manusia dinilai berdasarkan kemampuannya, mereka lebih dulu dinilai oleh kondisi hidupnya. Dan kondisi hidup itu seringkali tidak mereka pilih sendiri. Ada anak yang lahir di rumah penuh buku, ada anak yang lahir di rumah penuh hutang, ada anak yang tumbuh dengan orang tua yang mengajarinya cara membangun masa depan. Ada anak yang tumbuh dengan orang tua yang bahkan sedang berjuang menyelamatkan hidup mereka sendiri. Dan ketika mereka dewasa, kita melihat hasilnya lalu berkata, "Tuh, lihat, dia lebih kompeten." Padahal, kompetensi itu sendiri tidak muncul dari ruang hampa, karena kemampuan butuh waktu untuk tumbuh, butuh kesempatan, sumber daya, dan lingkungan. Serta tidak semua manusia menerima itu dalam jumlah yang sama. Makanya, menurutku pribadi, meritokrasi itu bukan sebuah kebohongan. Orang yang lebih kompeten memang sering menang. Orang yang lebih berguna memang sering lebih mendapatkan hasil. Cuma, tidak semua manusia diberi kesempatan yang sama untuk menjadi kompeten sejak awal. Karena sebelum ada perlombaan, selalu ada gerbang, dan sebelum manusia bertanding, mereka harus berhasil melewati gerbang tersebut terlebih dahulu. Masalahnya, sebagian orang melewati gerbang yang terkunci, sementara sebagian lainnya lahir dengan kuncinya sudah berada di tangan mereka. Ada alasan kenapa sebagian orang bisa mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka, sementara sebagian lainnya bahkan tidak berani mencoba. Bukan karena mereka lebih berani, dan bukan karena mereka lebih pintar. Seringkali karena harga kegagalannya berbeda. Bayangkan ada dua tipe orang. Pertama, punya tabungan untuk hidup 3 tahun. Yang kedua, punya tabungan untuk hidup 3 minggu. Lalu keduanya mendapat peluang bisnis yang sama. Siapa yang lebih berani mengambil resiko? Jawabannya hampir pasti orang yang pertama. Bukan karena dia lebih hebat, tapi karena kalau dia gagal, dia masih bisa makan, dia masih punya tempat tinggal, dia masih punya waktu untuk coba lagi. Sementara bagi sebagian manusia, satu kegagalan bukan berarti mundur satu langkah. Satu kegagalan bisa berarti kehilangan rumah, pekerjaan, masa depan. Dan ketika harga kegagalan terlalu mahal, manusia berhenti mengambil resiko. Mereka memilih yang aman, yang pasti. Mereka memilih bertahan untuk hidup.
Lalu bertahun-tahun kemudian, orang lain melihat hasilnya dan berkata, "Tuh, lihat, orang itu kurang ambisius." Padahal belum tentu, karena sulit berbicara tentang keberanian kepada orang yang sedang mempertaruhkan makan malamnya. Dan disitulah meritokrasi mulai menjadi aneh, karena kita sering menganggap semua orang bebas memilih. Padahal tidak semua orang mampu membayar harga dari pilihan yang sama. Seorang anak orang kaya bisa gagal berkali-kali dan masih punya kesempatan untuk bangkit. Sementara ada manusia yang bahkan tidak boleh gagal satu kali pun. Karena satu kegagalan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh perhitungan hidupnya. Jadi ketika kita melihat seseorang berhasil, kita sering melihat bakatnya, kerja kerasnya, hasil akhirnya, tapi jarang melihat berapa banyak kegagalan yang mampu dia tanggung sebelum akhirnya berhasil. Karena terkadang yang membedakan pemenang dan pecundang bukan kemampuan mereka, tapi juga terkadang berapa kali mereka diizinkan gagal sebelum permainan berakhir. Dan itulah penjaga gerbang yang sebenarnya, bukan kecerdasan, bakat, ataupun kerja keras, tapi kemampuan untuk tetap bermain ketika manusia lain sudah dipaksa keluar dari permainan. Terus, apakah meritokrasi itu bohong? Menurutku sih enggak. Justru masalahnya meritokrasi telah terjadi setiap hari. Di setiap perusahaan, industri, persaingan, manusia yang lebih kompeten memang sering menang. Manusia yang lebih berguna sering mendapat hasil lebih besar. Manusia yang menghasilkan nilai lebih besar sering mendapat imbalan yang lebih besar. Dan disitulah ironinya, karena banyak orang berdebat apakah meritokrasi itu nyata atau tidak, padahal pertanyaan yang lebih menarik adalah, meritokrasi terjadi untuk siapa? Karena setelah seorang berhasil melewati gerbang pertama, setelah dia berhasil masuk ke arena, setelah dia berhasil bertahan cukup lama untuk tetap bermain, barulah kemampuan mulai berbicara. Barulah kerja keras mulai terlihat. Barulah bakat mulai dihargai. Dan mungkin itu alasan kenapa dua kelompok manusia bisa melihat dunia yang sama, lalu mengambil kesimpulan yang berbeda. Orang yang berhasil masuk ke arena melihat meritokrasi, karena di sekelilingnya memang banyak manusia hebat, banyak manusia kompeten, manusia pekerja keras. Sementara orang yang bahkan belum berhasil masuk ke arena melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat gerbang, mereka melihat biaya masuk, mereka melihat resiko, mereka melihat berapa banyak manusia yang gugur sebelum sempat menunjukkan kemampuan mereka. Dan anehnya, kedua kelompok itu sama-sama benar. Karena meritokrasi memang ada, tapi tidak semua orang mendapat kesempatan yang sama untuk membuktikan merit mereka. Itulah kenapa sebagian orang tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini sepenuhnya adil, sementara sebagian lainnya tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini sepenuhnya curang. Padahal kenyataannya lebih rumit dari itu. Dunia bukan permainan yang sepenuhnya adil, tapi juga bukan permainan yang sepenuhnya curang. Dunia adalah permainan di mana kemampuan tetap penting, tapi posisi awal juga penting. Usaha tetap penting, tapi kesempatan juga penting. Kerja keras itu penting, tapi kesempatan untuk gagal berulang kali sering lebih penting. Dan mungkin itulah kenyataan yang paling tidak nyaman, karena sebagian besar manusia tidak sedang berlomba di lintasan yang sama. So yeah, I guess that's it. Subscribe kalau kalian masih bingung meritokrasi itu dimulai setelah kerja keras atau setelah nepotisme selesai bekerja. Thanks for watching and toodaloo.